Pak Dodit ya dalam pembelajaran IPA. Kali ini Pak Dodit akan menjelaskan pembelajaran IPA di kelas 5 tentang kompetensi dasar 3.1, yaitu menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan organ gerak manusia. Kemudian ini indikatornya ya, mengidentifikasi kelainan atau penyakit pada rangka, menyebutkan kelainan pada rangka, menjelaskan cara merawat rangka atau tulang. Nah, kemudian intak kita untuk pembelajaran hari ini yaitu di Quran surah At-Taghabun ayat 3 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqas samawati wal arda bil haqqi wassawarakum fa ahsanu suwarakum wa ilaihil masyir. Dia menciptakan langit dan bumi dengan hak. Dia membentuk rupamu dan dibaguskannya rupamu itu, dan hanya kepada Allah lah kembali. Ya, dalam Quran surah ini yang membentuk tubuh manusia sejatinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di dalam sains kita belajar lagi bagaimana rupa itu terbentuk, apa yang menyokong rupa itu, apa dasar dari rupa itu, dan bagaimana rupa itu terbentuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala ya sudah memberikan kita akal untuk selalu senantiasa bertawakal, bertasbih, dan berucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum kita ke materi, alangkah baik-baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Selanjutnya Pak Dodit akan menjelaskan materi di kelas 5 ya. Yuk, semuanya perhatikan ya. Nah, jadi ada pengaruh sikap tubuh kita terhadap rangka, ya. Ada pengaruh sikap duduk kita atau sikap tubuh kita terhadap rangka. Nah, ini adalah kelainan atau gangguan pada tulang rangka ketika sikap kita pada tubuh tidak baik. Yang pertama adalah kifosis, yaitu tulang belakang yang membengkok ke belakang sehingga penderita akan terlihat bungkuk. Nah, tulang belakang ini yang ditunjukkan oleh anak panah ini, kursor ini akan ya membengkok ke belakang sehingga akan terlihat membungkuk. Penyebabnya adalah kebiasaan duduk membungkuk atau sering membawa beban yang terlalu berat di punggung. Jika seseorang mengalami kifosis, maka biasanya terlihat adanya punuk pada punggung bagian atas. Ya, terlihat adanya punuk pada bagian atas ini. Jadi posisi kita pada saat duduk, punggung kita ketika membawa tas yang berat itu dapat mempengaruhi terhadap rangka tubuh kita. Kifosis itu yang apa? Ya, yang membungkuk atau tulang membengkok ke belakang. Biasanya Pak Dodit kalau misalkan untuk ingatlah kata O, kifosis. O itu bentuknya bulat. Oh iya, dia ke belakang. Seperti itu ya. Bulat ke belakang, berarti tulang rangkanya membengkok ke belakang. Yang kedua adalah lordosis. Oke, lordosis. Lordosis ini adalah gangguan pada tulang belakang yang membengkok ke depan sehingga posisi kepala seperti tertarik ke belakang. Penyebabnya bisa karena postur tubuh yang buruk, kegemukan, atau karena pengeroposan karena usia. Nah, pada lordosis ini jika pada orang normal dia akan lurus seperti ini, tulang rangkanya lurus. Tapi pada penderita lordosis dia akan tulangnya akan membengkok ke depan seperti ini. Tulang yang ini membengkok ke depan sehingga dia tidak bukan membungkuk, tapi tulang rangka bagian depannya terlalu ke depan sehingga kepalanya biasanya tertarik ke belakang. Ya. Nah, untuk mengingatnya, ingatlah huruf L-nya ini.
huruf L ini berarti berarti tulang belakangnya mengarah ke depan. Kalau kifosis itu ke belakang, lordosis itu ke depan. Selanjutnya, pengaruh sikap tubuh terhadap rangka, skoliosis. Skoliosis itu adalah tulang belakang membengkok ke kiri atau ke kanan. Membengkok ke kiri atau ke kanan. Penyebabnya sering membawa beban yang terlalu berat pada salah satu sisi anggota gerak atau pada bahu. Jadi posisi duduk juga sama, jangan miring ke kanan, jangan miring ke kiri. Sering membawa beban berat pada salah satu sisi anggota gerak pada bahu, sehingga ini bentuknya. Ini yang membengkok ke sebelah kanan, ini yang membengkok ke sebelah kiri, tulang belakangnya. Ini ruas tulang belakang ini vertebra, ruas tulang belakang membengkok ke sebelah kanan, dan ini yang membengkok ke sebelah kiri. Bagaimana cara mengingat skoliosis itu? Skoliosis itu cara mengingatnya adalah ingat S-nya. S-nya itu ada yang ke kanan, ke kiri, ada yang ke kanan. Jadi tulang belakang skoliosis membengkok ke kiri atau ke kanan. Betul. Kalau kifosis O membengkok ke belakang. Kalau lordosis L membengkok ke depan. Kalau skoliosis membengkok ke kiri atau ke kanan Nah, penting bagi kita memang untuk menjaga cara duduk, berjalan, terus kemudian mengangkat beban. Penting bagi kita untuk menjaga rangka tubuh kita. Karena apa? Karena pengaruh sikap tubuh kita terhadap rangka akan sangat berbahaya. Jadi kita harus menjaga sikap kita terhadap tubuh kita. Disayang-sayanglah tubuhnya, oke, lanjut ya. Nah, ini ada lagi penyakit yang merusak rangka. Mohon maaf, ini ada adik kecil yang kakinya bengkok ke belakang. Ini kenapa? Ini karena adanya virus polio. Virus polio ini kenapa terjadi? Karena menyerang anak-anak, menyerang sistem syaraf. Polio itu bentuknya penyakitnya seperti ini, virusnya kecil-kecil, dia menyerang sistem saraf, sehingga saraf pada bagian dia menyerang pada sistem bagian saraf, sehingga pelemahan pada sistem saraf tertentu. Pada saat berdiri orang akan mengalami kesulitan dan akan mengalami pembengkokan. Karena apa? Karena sistem saraf pada bagian bawah itu akan mengalami pelemahan. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Penyakit polio dapat dicegah dengan pemberian vaksin polio. Nah, ini yang ditetesi ini, pemberian vaksin polio untuk mencegah virus polio. Betul, untuk mencegah virus polio. Selanjutnya ada lagi penyakit yang merusak rangka. Nah, ini adalah rakitis. Rakitis itu adalah suatu penyakit yang mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan tulang. Penyakit ini timbul karena penderita kekurangan vitamin D dan sinar matahari pagi. Penderita penyakit ini memiliki tulang kaki yang lemah, biasanya berbentuk X atau O. Perhatikan rangka alat gerak bawah. Nah, ini adalah pada orang normal. Pada orang normal bentuknya seperti ini, lurus. Tapi pada penderita rakitis ini yang O, berbentuk O, kalau ini berbentuk X ini berbentuk O, yang ini berbentuk X. Ini karena apa? Karena terhambatnya pertumbuhan tulang, karena penderita kekurangan vitamin D. Nah, alhamdulillah kita di Indonesia itu diberkahi dengan sinar matahari yang sama antara malam dan siangnya. Nah, oleh karena itu kita patut bersyukur karena di beberapa negara kesulitan mendapat sinar matahari yang cukup, sehingga mereka menggunakan sinar ultraviolet untuk menambah kekurangannya, agar kekurangan vitamin D itu terpenuhi. Jadi untuk pemenuhan kekurangan vitamin D-nya, pakai sinar ultraviolet. Karena apa? Karena sinar matahari, karena ada di belahan bumi yang dekat dengan kutub, tidak seperti di Indonesia
gitu, tidak seperti Indonesia. Matahari terik di Indonesia sangat bagus ya, tapi kalau misalkan di negara lain itu belum tentu sebaik di Indonesia. Kita harus berucap syukur, alhamdulillah. Ini karena kekurangan vitamin D ya. Dan biasanya kalau kita melihat anak ada bayi yang dijemur ya pada jam 8 sampai jam 9 atau tidak terlalu lama lah dijemur itu karena untuk pemenuhan vitamin D-nya. Betul. Selanjutnya ada penyakit yang merusak rangka lagi, yaitu osteoporosis. Apa itu osteoporosis? Porosis adalah pengeroposan pada tulang. Nah, penyebabnya adalah kekurangan zat kapur. Penyakit ini biasanya menyerang pada orang lanjut usia, terutama pada perempuan. Kenapa sih pada perempuan, Pak? Ya, karena pada perempuan biasanya, apalagi yang sudah lanjut usia, ketika dia mengandung, dia memerlukan banyak kalsium. Ya, dibagi menjadi kalsium untuk dirinya dan untuk si bayi. Nah, ini akhirnya dia kekurangan kalsium. Karena kalsium dibagi, maka dari itu dapat dicegah dengan cara pada saat kita meminum susu, terus kemudian makan ikan, terus kemudian makan makanan seperti kacang-kacangan itu untuk mencegah osteoporosis. Ini adalah sekat pada tulang yang normal. Sekatnya seperti ini, rapat ya, terlihat rapat ya. Nah, ini terlihat rapat, ada rongga, walaupun ada rongga-rongga tapi terlihat rapat. Nah, ini pada yang menderita osteoporosis. Perhatikan ya, kerapatannya berbeda ya antara yang healthy bone dan osteoporosis. Ini akibatnya. Jadi mulai dari sekarang dapat dicegah dengan olahraga teratur, makan makanan yang sehat, minum susu, berjemur ya, seperti itu agar rangka kita dapat berjalan dengan baik atau dapat dijaga oleh kita sendiri. Siapa yang bisa merawat rangka kita? Ya, diri kita sendiri ya. Selanjutnya rematik. Nah, penyakit ini menyebabkan rasa nyeri pada persendian. Persendian yang biasanya terkena adalah persendian kaki, tangan, dan siku. Nah, ini adalah scan atau hasil dari scan menggunakan X-ray gitu ya, sinar X-ray. Persendiannya lihat, karena rematiknya terlalu sudah parah, persendiannya ini ya copot. Penyakit ini menyerang pada persendiannya ngilu-ngilu seperti itu. Biasanya terjadi pada orang-orang yang kekurangan kalsium ya, pada penyakit-penyakit seperti itu, pada orang tua, darah tinggi. Nah, rematik biasanya menyerang itu. Tapi rematik di sini ya menyebabkan rasa nyeri pada persendian. Persendian yang biasanya terkena adalah persendian kaki, tangan, dan siku. Ini rematik ini dapat merusak rangka. Lihat, rangkanya rusak toh. Ini pada tangan. Selanjutnya adalah fraktura. Fraktura ini adalah kondisi terputusnya tulang yang utuh beserta jaringan yang berada di sekitarnya akibat suatu tekanan yang berlebihan pada tulang. Biasanya terkena cedera atau patah tulang. Nah, patah tulang seperti ini. Nah, ini adalah yang oblik miring. Jadi dia pada tulang rangka ini ya, pada tulang rangka bagian bawah di paha ini spiral atau oblik. Oblik ini dia tidak keluar tapi masih terputus, ini patah gitu. Nah, comminuta ini adalah pada jaringan tulang dia patah dan beberapa jaringan tulangnya keluar seperti ini. Beberapa tulangnya itu keluar dari bagiannya. Kalau yang spiral, pertakannya patahannya itu berbentuk ya seperti oblik tapi ada lagi di atasnya, jadi bentuk berbuat seperti ini. Bisa terjadi karena kecelakaan ataupun tekanan yang lainnya. Nauzubillah min dzalik ya. Kalau yang ini, patah. Sering kita sebut dengan patah tulang. Ya, sering kita sebut dengan apa? Patah tulang. Ini fraktura. Ada yang bentuknya miring, comminuta ini adalah bagian tulangnya terlepas. Terus kemudian ada spiral ini bagian tulangnya putus ya, dan bentuk spiral ini melingkar gitu, melingkar. Terus kemudian ini majemuk ini dia patah
dan patahannya keluar dari ototnya, keluar dari otot kalian, dari otot dari jaringan pengikatnya. Ya, jenis-jenis fraktura seperti itu. Selanjutnya, kelainan otot pada manusia. Nah, ini hipertrofi. Hipertrofi adalah pembesaran otot akibat bekerja terus-menerus secara berlebihan. Hipertrofi otot terjadi umumnya pada atlet binaraga. Karena apa? Ya, memang karena dibentuk terus kemudian pemenuhan kalsium, pemenuhan agar otot bisa agar otot bisa seperti ini itu terjadi. Terus kemudian ada olahraga atau otot tricepsnya ini dibentuk, ya, mengangkat barbel dan sebagainya, sehingga karena terjadi terus menerus dan berlebihan, maka ototnya akan membesar. Ini terjadi pada atlet binaraga. Nah, pada saat ini ya, kemarin kita sudah belajar mana kontraksi, mana relaksasi. Nah, pada saat ini relaksasi, sini kontraksi, otot bisepsnya menjadi besar. Nah, sehingga pada atlet binaraga, otot yang berada di bagian atas ini akan membesar. Nah, pada saat otot bisepsnya relaksasi dan otot tricepsnya kontraksi, otot yang paling bawahnya juga membesar, otot yang ini juga akan memanjang besar. Nah, itu terjadi karena memang dibuat karena memang untuk pemenuhan seperti atlet binaraga. Binaraga itu seperti apa? Yang badannya gede-gede itu loh, Kak. Ya, itu. Nah, ini ya. Jadi karena dia dibentuk, dia membuat tenaganya lebih besar. Karena apa? Karena dia sebelumnya itu dia menggunakan beban yang begitu berat. Dibiasakan otot-ototnya ini diberikan beban yang berlebihan. Memang disengaja karena untuk membentuk otot biceps dan otot tricepsnya ini agar besar. Saat berkontraksi, ya, dia menjadi menggelembung besar. Nah, triceps relaksasi. Ya, pada saat bicepsnya relaksasi, tricepsnya kontraksi, ya, otot tricepsnya ini yang lebih besar seperti itu. Jadi memang dua-duanya memang dibentuk karena ini adalah jaringan otot, ya. Selanjutnya, ini adalah atrofi. Atrofi ini adalah kebalikan dari hipertrofi. Kelainan berupa otot yang mengecil, lemah, dan menurunnya fungsi otot. Hal ini disebabkan oleh makanan yang buruk, sirkulasi udara yang buruk, serta otot yang jarang digunakan. Nah, ini otot pada orang normal, tapi ini pada atrofi, pada otot yang terkena penyakit kelainan atrofi, ya. Nah, jadi ada yang bentuknya kecil, pahanya kecil, terus kemudian otot betisnya kecil, pada tangannya juga kecil. Karena apa? Karena dia mempunyai kelainan atrofi, dan karena menurunnya fungsi otot. Nah, oleh karena itu, ya, kita harus juga berolahraga, mengolah raga kita, ya. Angkat-angkat beban yang biasalah, yang jangan terlalu berat. Untuk apa? Agar kita tidak terkena kelainan atrofi. Na'udzubillahi min dzalik. Selanjutnya, nah ini kelainan pada otot. Kelainan otot pada manusia lagi nih, ada yang kaku leher. Kaku leher ini adalah sering kita temui. Aduh, aku nggak bisa menengok ke kanan. Karena apa? Karena mungkin salah tidur. Nah, seperti itu. Nah, ini ya. Rasa sakit pada otot leher yang diakibatkan karena ada cedera otot atau infeksi meningitis atau kelainan anatomi tulang belakang akibat bergerak secara tiba-tiba atau karena salah gerak, ya. Bergerak secara tiba-tiba atau karena salah gerak, ya. Oleh karena itu kita harus menjaga diri kita, menjaga rangka kita, bagaimana cara kita tidur, bagaimana cara kita duduk. Pembelajaran dalam Islam juga sudah mengajarkan bagaimana cara kita merawat rangka kita. Contohnya, bagaimana kalau minum jangan sambil berjalan, makan jangan sambil berbicara. Itu salah satu dari kita menjaga diri kita. Nah, betul ya, karena dalam Islam semua aktivitas kita sudah dibahas dalam Islam dan kita harus mengikutinya. Karena untuk apa? Untuk kesehatan diri kita sendiri. Ini adalah kelainan otot pada manusia lagi. Ada lagi
ini karena tetanus. Nah, ini adalah bakteri tetanusnya, ya. Clostridium tetani. Penderita tetanus ini mengalami kejang yang berupa kekakuan otot. Kakunya otot akan menyebabkan rahang penderita mengatup rapat dan tidak bisa dibuka. Nah, tetanus ini dia masuk melalui pembuluh vena, ya, masuk pembuluh vena sampai ke jantung. Nah, sampai jantung kemudian dia masuk lagi melalui pembuluh nadi sampai ke beberapa bagian. Nah, ketika dia sampai ke pembuluh nadi lagi, ya, menyebar ke seluruh tubuh, dia menyerang sistem saraf sehingga otot-otot pada bagian tertentu akan menjadi kaku. Ya, otot-otot menjadi bagian tertentu akan menjadi kaku. Coba kalian boleh di search di Google, ya, kematian karena tetanus. Coba kalian search di Google. Pak Dodit tidak memberikan contohnya di sini karena menurut Pak Dodit inilah belum baiklah untuk kalian terima. Tapi kalau misalkan kalian bisa membuka itu, tapi dengan pendampingan orang tua, ya. Oke. Ini adalah tetanus. Jadi tetanus ini kenapa sih bisa jadi tetanus? Bisa jadi tetanus karena dia terinfeksinya karena menginjak paku yang berkarat misalkan, atau benda-benda besi, ya, benda besi kegores benda besi yang ada karatnya gitu. Pencegahannya bagaimana, Pak? Pencegahannya ketika kita sudah ketika kita mengalami gejala seperti ini, ya, terkena paku misalkan seperti itu, langsung diobati, langsung diberikan kalau misalkan tidak ada alkohol, langsung direndam dengan air hangat dicampur dengan garam. Memang terasa nyeri, itu tidak apa-apa, Kak, ya, terasa nyeri, tapi itu tidak apa-apa. Dan garam itu dapat membunuh bakteri, ya, dapat membunuh bakteri, walaupun tidak semua bakteri terbunuh. Dan setelah itu kalian harus segera pergi ke puskesmas atau ke klinik kesehatan terdekat. Nanti di sana dapat diberikan obat atau suntikan anti tetanus seperti itu. Tetap, ya, harus pergi ke pusat kesehatan, rumah sakit, puskesmas atau klinik kesehatan. Kelainan otot yang lainnya pada manusia adalah ada yang namanya kram. Nah, kram ini sering dialami oleh orang yang berolahraga biasanya. Nah, apa itu si kram? Kram itu adalah nyeri pada otot yang berlebihan atau kontraksi yang berlebihan. Kram otot sering terjadi pada otot betis secara tiba-tiba dan terasa berkedut. Penanganannya adalah mengistirahatkan pada otot tersebut. Jadi, ini adalah quadriceps kram. Kalau ini adalah hamstring. Kalau ini calf cramp. Nah, kita sering mendengar misalkan Cristiano Ronaldo mengalami cedera hamstring. Nah, karena apa hamstring? Otot bagian bawah dari betisnya ini, dari pahanya ini mengalami kejang atau mengalami kaku. Bagaimana penanganannya? Yaitu mengistirahatkan pada otot tersebut. Jadi si Cristiano Ronaldo tadi tidak harus dulu untuk bermain bola, dia boleh jogging-jogging ringan atau dia diberikan terapi. Untuk apa? Untuk mengistirahatkan otot tersebut agar kembali normal. Nah, ini pada saat relaksasi, pada saat biasa. Nah, ini pada saat kontraksi, ada pada saat si otot ini berjalan atau berlari. Nah, ini ketika pada saat diam harusnya kan bentuk ototnya seperti ini, ya. Tapi ketika kram, dia ototnya seperti ini terus, sama seperti pada saat digunakan. Rasanya nyeri, ini pada bagian betis. Jadi pada saat diam seharusnya otot kita pada betis seperti ini, ya, bentuknya. Tidak terlalu besar menggelembung di belakang, tetapi ketika digunakan atau berlari atau berjalan, otot bagian belakang kita, ya, karena kontraksi tadi, ya, menggelembung seperti ini. Nah, pada saat diam lagi harusnya kan seperti yang pertama, tapi ketika terjadi kram, otot bagian belakangnya akan membesar. Oke, seperti itu dulu, ya. Terima kasih sudah menyimak penjelasan dari Pak Dodit, ya. Nanti kita lanjut kembali. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar, oke? Terima kasih. Pak Dodit akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.